wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Fitria Rahayu dengan NIM 11920600117 dari kelas 5C Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan kembali melakukan praktikum fisiologi hewan yang keempat yang berjudul Refleks pada Tenduan Manusia. Gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari akibat peranan konektor yang melalui neuron motorik. Gerak refleks merupakan gerak yang dihasilkan oleh jalur saraf yang paling sederhana, di mana jalur saraf ini dibentuk oleh sekuens neuron sensor, interneuron, dan neuron motor yang mengalirkan impuls saraf untuk refleks tertentu. Gerak refleks ini disebabkan oleh rangsangan tertentu yang biasanya mengejutkan dan menyakitkan, sehingga gerak ini terjadi apabila rangsangan yang diterima oleh saraf sensori langsung disampaikan oleh neuron perantara. Pada gerak refleks, impuls melalui jalan pendek atau jalan pintas yaitu dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh sel saraf penghubung tanpa diolah di dalam otak, sehingga tanggapan langsung dikirim ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor yaitu otot dan kelenjar. Tujuan daripada praktikum kali ini ialah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Untuk alatnya ada senter, kemudian ada benda yang terdiri atas stabilo dan palu, kemudian ada kursi dan juga handphone. Sedangkan untuk bahannya ada mata, lutut, mulut, telapak kaki, dan telapak tangan yang dipraktikkan sendiri, dan juga ada air minum. Tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Sinari mata menggunakan cahaya senter, kemudian perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika disinari daya senter. Hadapkan mata pada benda dengan dekat dan benda jauh, kemudian perhatikan pupil pada mata. Telan ludah, kemudian minum air dan ulangi menelan, dan bandingkan apa perbedaannya. Jatuhkan benda pada telapak tangan dan perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Duduki kursi dengan kaki menggantung dan pukul patella dan amati respon yang terjadi. Gelitiki telapak kaki dan perhatikan refleks pada kaki serta jari-jari pada kakinya. Amati aksi yang terjadi pada waktu bersin, baik kelopak mata, bahu, leher, dan kepala. Berikut adalah tabel hasil pengamatan. Yang pertama, refleks pada pupil, responnya mata dibuka terlihat pupil menjadi membesar. Yang kedua, refleks pupil dengan tiba-tiba, responnya pupil menjadi mengecil dan kelopak mata mengedip. Yang ketiga, refleks akomodasi pandang, responnya lensa mata menjadi lebih pipih bila melihat benda jauh, sedangkan ketika melihat benda yang dekat lensa mata menjadi cembung. Yang keempat, refleks menelan, di mana sebelum minum air menelan lebih sulit dibandingkan dengan setelah minum air. Yang kelima, refleks telapak tangan, responnya tangan memberikan refleks menghindari sumber benda. Yang keenam, refleks patella, responnya ketika patella dipukul, kaki cenderung terdorong ke depan seolah-olah sedang menendang. Yang ketujuh, refleks telapak kaki, responnya refleks kaki menjauhi sumber geli dan tertawa. Yang kedelapan, refleks bersin, di mana responnya kepala menunduk, leher turun, kelopak mata tertutup, bahu terangkat, dan tangan refleks menutup mulut. Yang pertama, refleks pada pupil, di mana respon pupil setelah dipejamkan setelah 2 menit terlihat pupil menjadi membesar. Hal ini dikarenakan pupil pada mata ini berusaha untuk mengumpulkan cahaya kembali setelah lamanya mata ditutup, sehingga mata kehilangan cahaya. Hal ini sesuai pendapat yang dikemukakan oleh Ratna Sitompul, bahwasanya ketika mata berada pada tempat gelap dan berpindah pada tempat yang terang, pupil membuka lebih lebar agar cahaya yang masuk lebih banyak. Yang kedua, refleks pupil secara tiba-tiba, di mana ketika disinari cahaya senter, pupil menjadi mengecil. Hal ini karena terlalu banyaknya intensitas cahaya yang masuk pada mata, di mana menurut Suparni dan kawan-kawan, pupil mengecil ini bertujuan untuk menghalangi atau mengurangi agar cahaya yang masuk ke dalam mata tidak berlebihan. Oleh karenanya, jika pencahayaan terlalu besar ataupun terlalu kecil, pupil mata harus mampu menyesuaikan cahaya yang diterima oleh mata.
Yang ketiga, refleks akomodasi pandang. Ketika mata melihat benda yang jauh, pupil akan mengecil agar lensa mata memipih. Hal ini karena mata berusaha untuk melihat jelas objek-objek yang jauh, di mana usaha ini dilakukan dalam rangka mengakomodasi lensa mata agar cahaya yang masuk dapat difokuskan pada retina. Sebaliknya, ketika mata melihat benda yang dekat, otot siliaris mata melakukan kontraksi sehingga membuat lensa mata menjadi lebih cembung atau tebal. Yang keempat, refleks menelan. Ketika setelah minum air, refleks menelan lebih mudah dibanding sebelum minum air. Menurut Lesa Mustika Sari, bahwa menelan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan beberapa fungsi saraf kranial. Pada saat menelan, terjadi menurunnya sekresi ludah yang diatur oleh saraf otonom yang terletak di medula oblongata yang berupa saraf eferen yang terdiri dari saraf simpatis dan parasimpatis. Oleh karenanya, ketika menelan ludah cenderung lebih sulit. Sedangkan setelah menelan air, menelan cenderung lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh saraf otonom dan merupakan gerak disadari. Yang kelima, refleks telapak tangan. Ketika dijatuhi benda berat, respon tangan menghindari benda tersebut. Gerakan ini terjadi secara refleks tanpa disadari dan terjadi secara tiba-tiba. Menurut M.I. Widyastuti, bahwasanya refleks ini dikenal dengan refleks polisinaptik yang dikenal sebagai refleks proteksi dengan cara menghindari dari rangsangan, di mana refleks polisinaptik ini juga disebut sebagai refleks kompleks karena pusat integrasi melibatkan banyak sinaps yang merupakan rantai-rantai interneuron. Kemudian yang keenam, refleks patella. Ketika patella dipukul atau diketuk, respon kaki cenderung terdorong ke depan seolah-olah menendang. Pengetukan ini secara pasif akan meregangkan otot-otot quadriceps dan reseptor-reseptor gelendongnya, sehingga refleks patella ini disebut juga dengan refleks regang, di mana refleks regang ini merupakan respon terhadap tingkat peregangan otot yang diberikan dan merupakan salah satu refleks tercepat pada manusia. Refleks regang ini terjadi menimbulkan kontraksi otot ekstensor sehingga lutut mengalami ekstensi dan mengangkat tungkai bawah dengan cara yang khas. Yang ketujuh, refleks telapak kaki. Ketika telapak kaki digelitiki, respon kaki akan menghindar dan jari-jari kaki bergerak. Hal ini disebabkan jika saat ujung saraf pada bawah kulit terstimulasi oleh sentuhan, maka korteks akan segera menganalisa sentuhan dan mengirimkannya ke dua bagian otak, yaitu korteks somatosensori dan korteks cingulate anterior. Oleh karenanya, sensasi geli ini dikatakan respon terhadap sentuhan pada bagian tubuh yang dapat menimbulkan gerak rep menghindari ataupun tertawa. Kedelapan, refleks bersin. Ketika refleks bersin, terlihat terjadi perubahan di mana kepala cenderung menunduk, mata terpejam, dan tangan refleks menutup mulut. Refleks bersin ini merupakan suatu respon pertahanan terhadap rangsangan benda asing pada saluran napas atas, di mana saat ada rangsangan fisik pada hidung saraf olfaktori akan menyampaikan ke bagian medula otak dan timbul respon eferen bersin. Pada saat bersin, mata cenderung menutup. Hal ini sebagai bentuk perlindungan, di mana saat bersin impuls atau rangsangan akan berjalan melalui wajah yang menyebabkan kelopak mata menutup atau berkedip. Maka dapat disimpulkan bahwasanya refleks merupakan sebuah gerakan yang tidak disadari yang terjadi secara spontan pada bagian-bagian tubuh ketika menerima rangsangan. Pada gerak refleks, mekanisme impuls dimulai dari reseptor penerima rangsang, diteruskan oleh saraf sensori ke saraf pusat dan diterima oleh sel saraf penghubung dan langsung dikirimkan ke saraf motor untuk disampaikan ke saraf efektor. Sehingga gerakan refleks ini berjalan secara cepat seperti refleks bersin, refleks telapak tangan, refleks kaki, dan juga refleks pupil.